Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Bapak Yayat Lahardi, narasumber saya dalam wawancara pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 3 Sukamaju, Kabupaten Cihaur-Beti, Kabupaten Ciamis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja, Bu. Ya. Bagaimana kalau Ibu, Bu? Baik Alhamdulillah kabarnya? baik, Pak. Kabar saya baik. Iya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Iya, kepada Bu. Bapak atas waktu dan kesempatannya telah memberikan waktu untuk saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak berkaitan dengan tugas praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya Iya, Bu. mengajukan beberapa pertanyaan, Pak? Boleh, Bu. Insya Allah dijawab sama saya. Baik, Ya, Bapak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalahnya tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Bolehkah Bapak menceritakan kepada saya dan beserta penyelesaian masalah tersebut? Ya, baik, Ibu. Permasalahan di sekolah pastinya akan ada, Bu, baik itu kecil ataupun besar. Contoh kasus di SD itu banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan di sekolah. Contohnya ketika kasus tabungan belum bisa dibayarkan kepada murid, ya. Namun dengan kita bermusyawarah memilah-milih akar permasalahannya dan memanggil orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut dan diselesaikan dengan cara musyawarah, alhamdulillah dapat terselesaikan. Seperti itu contohnya misalnya. Ya, alhamdulillah berarti Bapak sudah mendapatkan solusi dari setiap permasalahan tersebut ya, Pak. Keputusan Alhamdulillah, Ibu. yang sangat solutif sekali ya, Pak. Jadi Iya, iya. ya pada wawancara saat ini kebetulan dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema ya, Pak, yaitu Iya, dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. iya. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul tersebut? Mana yang merupakan dilema etika ataukah berupa bujukan moral, Pak? Ya. Untuk memecahkan masalah, apakah itu termasuk dilema etika atau dilema bujuk rayu ya, Bujukan moral, Pak. bujukan moral ya. Itu salah satunya kita lihat dulu akar permasalahannya, apakah itu kebenaran lawan kebatilan ataupun kesalahan ya. Itu termasuk ke dalam dilema bujuk moral. Ya. Apalagi kalau bujuk moralnya melibatkan tentang pidana yang bersangkutan dengan KUHP, itu sekolah tidak berhak untuk memutuskan masalah tersebut. Namun kalau ada dilema etika, kebenaran lawan kebenaran itu diperbolehkan diselesaikan di sekolah, ya Bu. Misal contoh, yang satu ibu gurunya ingin mengajar kelas 1, yang satunya lagi sama mau mengajar di kelas 1. Itu terjadi permasalahan karena ingin semua mengajar di kelas 1. Namun dengan dilema etika tersebut kita dapat terselesaikan dengan cara bermusyawarah. Insya Allah itu dapat diselesaikan di sekolah. Seperti itu, Bu, dilema etika. Oh, iya Ya. betul, Pak. Bagaimana selama ini Bapak menjalankan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk dilema etika atau benar lawan benar, kita panggil dulu siapa yang bersangkutan dengan masalah tersebut. Yang kedua, selesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mengambil mufakat. Kita pertemukan antara yang bermasalah dengan yang bermasalahnya. Sehingga kita memutuskan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Dan selesaikan apakah keputusan nantinya
memihak ke pihak ataupun dapat diselesaikan dengan seperti itu, Bu. Oh, ya ya. Jadi, Iya. itu merupakan suatu langkah-langkah. Ada lagi mungkin Pak, Iya. langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti yang tersebut Bapak sebutkan tadi? Untuk strateginya seperti biasa, kalau di sekolah kami itu memanggil orang-orang yang berhubungan dengan masalah etika tersebut, ya, terus tanya apa akar permasalahannya, bagaimana masalahnya, apakah masalah itu kebenaran melawan kebenaran ataupun ada tindak pidananya. Kalau ada tindak pidananya, saya tidak akan lanjutkan, nanti dilanjutkan dengan pihak yang berwajib. Kalau yang masih dilema etika, kebenaran dan kebenaran, kita musyawarahkan bagaimana nanti keputusannya dapat diterima oleh kedua pihak. Jadi ada 3 proses. Yang proses pertama itu di akar masalahnya apa, yang kedua musyawarah, yang ketiga keputusan, dan direfleksikan apa keputusan itu sudah benar atau tidak, ya seperti itu. Yang penting kedua-duanya dapat menerima dengan baik. Baik Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk dilema etika yang kebenaran melawan kebenaran, itu tetap Pak, Bu, kita musyawarahkan kembali mana yang lebih baik keputusannya dan ataupun yang lebih moderat hasilnya, itu yang akan menjadi keputusan bersama, Bu. Contohnya misalnya ibu yang lebih tua, misalnya yang lebih senior, karena rasa sayangnya begitu hebat kepada anaknya, maka dia dijadikan guru kelas 1, misalnya ada permasalahan merebutkan jadi kelas 1. Yang satu lagi junior, kemungkinan pengalamannya belum begitu hebat ya Bu, jadi mengalah menjadi mengajar di kelas atas misalnya gitu kan. Sekarang dilemanya banyak guru yang pengen di kelas 1 Bu, gitu di saya itu. Seperti itu contohnya. Ya, Gitu. ya, ya. Ya. Padahal kalau menurut saya kelas 1 itu membutuhkan kesabaran tingkat tinggi ya Pak, terutama Iya, dalam contohnya kan kalau guru yang senior sudah berpengalaman Bu. oh iya betul. Kalau yang junior, iya, yang Ya, junior malahan yang junior itu terkadang lebih baik di akademiknya. Biasanya akademik itu kelas atas Bu. oh Untuk iya, kelas bawah itu penuh kesabaran ya. iya Seperti kesabaran. itulah. Ya, ya betul Pak. Kemudian adakah yang menurut Contohnya Bapak dilema etika. oh iya. Ya, yang senior ingin di kelas 1, yang junior ingin di kelas 1 gitu. Oh, Iya. ya, 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 itu permasalahannya ya Pak. Ya. Kemudian adakah Ya. yang menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Tantangan yang terberatnya itu apabila dua orang yang berselisih tentang dilema etika ini, satu orang yang ngeyel dan tidak menerima hasil mufakat, Bu. Padahal menurut kami secara bermuasyarah itulah keputusan terbaik, tetapi dia tidak menerima, gitu, seperti itu. betul ya Pak, Tantangan permasalahannya terberatnya ya, ada guru yang tidak mau menerima. Iya. ya betul, betul. Berat ya Pak untuk masalah tersebut. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dilema tersebut? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Sebenarnya kalau di pengalaman saya selaku pimpinan di SD ya sama teman-teman, itu setiap ada masalah kecil atau besar sebaiknya diselesaikan pada waktu itu juga. Dikarenakan apabila kita menyelesaikannya di kemudian hari atau ada jadwal tertentu, takut permasalahan itu menjadi panjang dan lebar dan sulit dipecahkan atau dicari solusinya seperti itu. Jadi kami prosedurnya setiap ada permasalahan secepatnya diselesaikan. Bagus, betul Pak itu. Jadi cepat tanggap ya Pak terhadap permasalahan.
Dan kemudian setelah ditanggapi dimusyawarahkan ya Pak? Iya, Itu, gitu. oh iya. Baik Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus-kasus dilema etika yang kasusnya kecil seperti di kelas itu kami bekerjasama dengan wali kelas dan dipecahkan di wali kelas tersebut. Apabila lengkapnya di sekolah kami selesaikan dengan wali kelas, guru yang lain dan termasuk saya sebagai pimpinan sekolah. Dan apabila ada kasus yang lebih besar, maka kami ada trimitra dari komite, dari orang tua murid, dari tokoh-tokoh masyarakat lingkungan sekolah, kami selesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau yang besar itu dilakukan oleh trimitra, Bu. Oh, baik. Jadi ada kerjasama dengan Ya, pihak ekstern ya, Pak, untuk masalah ya, yang lebih rumit lagi. iya, Kemudian, apabila masalahnya itu dalam lingkup internal, diselesaikan di lingkup internal saja ya, Pak? iya gitu. Ya. Baik, Pak. Kemudian, selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Pak, ini. Iya, baik, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, Ibu, pembelajaran yang saya ambil dalam semua kasus ini yang pertama, jangan pernah mengabaikan setiap masalah. Secepat mungkin masalah harus diselesaikan. Yang kedua, setiap masalah tidak boleh diputuskan oleh sendiri tetapi harus bermusyawarah agar Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum